Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kita pada kali ini. Yang kedua, salat bersalam mari kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih pada mahasiswaku Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Ash-Syafi'i Pekanbaru. Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang perbedaan bagi hasil dan bunga bank. Otomatis berbeda dan memang karena kita berada di jurusan ekonomi syariah ya, atau perbankan syariah. Jadi otomatis kita akan lebih membahas lebih banyak ke bagi hasilnya dan nanti bisa mungkin disambungkan dengan bunga bank itu sendiri. Jadi terlihat bagi hasil seperti ini, bunga bank ternyata seperti ini. Jadi karena langsung saja pendahulunya, perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya terletak pada penerapan bunga. Nah, itu sangat jelas dan terbukti seluruh sistem ekonomi baik itu konvensional, kapitalis dan lain sebagainya, perbedaannya dengan sistem ekonomi Islam adalah terletak pada penerapan bunganya itu sendiri. Dan dalam ekonomi Islam, bunga itu dinyatakan sebagai riba dan diharamkan oleh syariat Islam. Jadi sekarang orang suka mengganti-gantikan nama seperti itu. Bunga seakan-akan harum dan bersih dan wangi kan. Tapi aslinya dosa isinya. Dan sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam menggunakan sistem bagi hasil dalam transaksi, dan sistem bagi hasil ini dinyatakan halal oleh syariat Islam. Dan pada aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil ini dapat dilakukan dengan 3 macam pendekatan. Yang pertama ada profit sharing, yaitu profit sharing itu bagi laba. Jadi bagi laba itu maksudnya laba bersih di sini. Laba bersih. Yang kedua ada revenue sharing bagi pendapatan. Ini maksudnya laba kotor yang belum dikurangi dengan biaya-biaya. Dan terakhir ada loss sharing bagi rugi. Jadi kalau ada istilah bagi hasil, otomatis harus ada istilah bagi rugi. Karena dalam bisnis itu pasti ada bisa berhasil, bisa rugi kan seperti itu. Kalau banyak lembaga-lembaga keuangan yang belum menerapkan bagi rugi ini sendiri, itu mungkin masih dipertanyakan kesyariahannya. Kalau ada lembaga keuangan yang menerapkan sistem bagi hasil, hanya bagi hasilnya saja yang diterapkan, tapi dia tidak mau menerapkan sistem bagi rugi, itu perlu dipertanyakan lagi. Karena setiap usaha ataupun jasa ada namanya untung dan rugi. Ini konsep akad mudharabah yang ujung-ujungnya nanti adalah kebagi hasil itu sendiri kan.
Karena mudharabah ini termasuk salah satu akad syirkah, kerjasama, yang dimana mudharabah ini akad antara dua belah pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berperan sebagai pemilik modal atau sahibul mal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yaitu mudharib atau pengelola dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kontrak mudharabah akan menghasilkan keuntungan usaha dan kemungkinan kerugian usaha. Keuntungan inilah yang dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak yang merupakan bagi hasil tadi. Jadi bagi hasilnya kontraknya mau dia profit sharing, revenue sharing, terserah. Asal jangan loss sharing, karena semua orang ingin berusaha untuk untung kan seperti itu. Tapi kalau rugi ya harus bagi rugi gitu. Jadi bagi rugi itu memang dari modal yang mereka kumpulkan, bagilah modal itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan porsi modal yang mereka kumpulkan seperti itu. Tapi kecuali kalau mudharabah sendiri, kalau rugi yang menanggung kerugian sahibul mal, kecuali kalau ada penyelewengan atau pencurian atau tindak-tindak yang lainnya yang membuat usaha tersebut kerugian, usaha tersebut merugi oleh mudharib atau pengelola tersebut. Jadi kalau dalam mudharabah, kalau kerugian yang sifatnya alami, yang sifatnya gempa bumi misalnya, itu yang menanggung kerugian si sahibul malnya atau pemilik modalnya. Tetapi kalau memang kalau kerugiannya karena mudharib atau mengelola, penyelewengan dana, pencurian dan sebagainya, itu yang menanggung si mudharib tersebut atau pengelola. Ini persyaratan akad mudharabah berdasarkan peraturan BI nomor 7/46 PBI 2005 bab 2 pasal 6 persyaratan pembiayaan mudharabah sekurang-kurangnya sebagai berikut. Pertama, bank bertindak sebagai sahibul mal yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah sebagai mudharib. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha, tapi bank mempunyai hak untuk pengawasan dalam pembinaan nasabah. Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang tunai atau barang. Dalam pembiayaan dalam bentuk uang tunai harus dinyatakan jumlahnya. Misalnya sekian 100 juta, 100 juta ya 100 juta itu yang diberi. Atau dalam bentuk barang. Dalam pembiayaan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus memiliki nilai berdasarkan harga perolehan pasar. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Oke. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha kecuali apabila kerugian merupakan kelalaian atau kecurangan nasabah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak akan berubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali ada kesepakatan bersama. Nisbah bagi hasil, nisbah basil itu bagi hasil ya, bisa ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad. Jadi pertama misalnya bisa 30-70, nanti bisa jadi 60-40, terus tergantung kesepakatan, bisa jadi 50-50 dan sebagainya. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi atau dengan metode pendapatan revenue sharing atau bagi pendapatan. Terus pembagian keuntungan didasarkan hasil usaha mudharib, harus sesuai dengan laporan hasil usaha mudharib. Itu mungkin bersyaratnya. Yang lain ada dalam hal nasabah ikut menjalankan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai bank, maka berlaku ketentuan berikut. Nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan mudharib. Ini lebih ke syirkahnya deh ya. Jadi
nasabah dengan bank itu sama-sama menyertakan modal. Atas keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang dibayar tersebut, maka nasabah mengambil sebagian keuntungan dari porsi modalnya. Sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank. Selanjutnya, syaratnya bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah berlaku curang. Itu mungkin beberapa syarat di peraturan BI itu sendiri mengenai tentang mudharabah itu sendiri. Ya mungkin masih perlu ditinjau ulang nih antara persyarat-persyaratnya ini. Mungkin saya agak kurang cocok dengan nomor 2 ya, jujur saja, karena jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Di sini ada kata-kata pengembalian dana. Kalau misalnya rugi akibat bencana alam, apakah harus nasabah mengembalikan dana, kan begitu? Kan masih perlu dipertanyakan. Selanjutnya, sistem bagi hasil. Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dengan unsur kerelaan dan tanpa paksaan. Ini perlu dicamkan juga ini. Biasanya kalau di lembaga-lembaga keuangan itu dia tiba-tiba sudah ditentukan saja sama bank sekian persen, nasabah sekian persen. Tetap diberitahukan ke nasabah, tapi langsung udah ditentukan, nasabah kamu dapat misalnya 30%, bank 70%, misalnya seperti itu. Atau nasabah dapat 20%, bank dapat 80%. Diberitahu, cuman kan harus ada negosiasi dulu, apakah nasabah mau atau tidak, kan seperti itu. Harus ada kerelaan tanpa paksaan. Kalau misalnya mau nggak mau harus segini ya, itu perlu dipertanyakan lagi kesyariahannya. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Kiranya itu tidak mendapat keuntungan, maka kerugian ditanggung bersama. Memang kerugian ditanggung bersama. Makanya ada bagi hasil, harus ada bagi rugi, kan seperti itu. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Otomatis misalnya bulan ini mereka mendapatkan hasil di akhir bulan itu 5 juta misalnya. Otomatis bagi hasilnya ya segitulah, bagi 2 misalnya. Misalnya bulan depan dia bertambah pendapatannya, misalnya 10 juta, otomatis kan laba bagi hasilnya meningkat juga, kan seperti itu. Beda kalau di bunga ya, kalau bunga itu lebih, misalnya kalau saya nabung di bank konvensional A misalnya, saya depositokan lah uang saya dengan bunga sekian persen. Apabila itu untung, apabila bank mengelola dana saya dan untung, ya saya hanya mendapat sekian persen yang sudah ditetapkan oleh bank tersebut. Dan apabila bank rugi, ya saya juga mendapatkan porsi sesuai dengan bunga yang telah ditetapkan di awal tersebut, kan seperti itu. Jadi flat ya, dapatnya sama, mau dia untung mau dia rugi. Kalau untung, kalau misalnya kita ke bank, kita depositkan uang kita, dikelola oleh bank, dan ternyata untung, kita yang rugi karena kita tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang kita setorkan ke bank tadi, modal tadi. Kalau kita sebagai saibul malnya, karena bunga tersebut flat, udah ditetapkan di awal. Tetapi kalau misalnya bank rugi misalnya, kita yang untung karena
otomatis bank juga harus mengembalikan uang kita dan memberikan bunga yang telah disepakati di awal, padahal bank lagi rugi. Jadi itu memang ya suatu prinsip yang salah, dan itu wajar kalau diharamkan karena saling menzalimi gitu. Ini jenis pola bagi hasil udah saya jelasin tadi ya. Profit sharing itu ya perhitungan menurut pendekatan ini. Jadi sudah dipotong atau dikurangi dengan biaya usaha. Sedangkan revenue sharing ini belum dipotong atau dikurangi dengan biaya usaha tersebut, apa kayak itu pembiayaan apa sewa gedung atau sewa ruko, bayar listrik, bayar air dan sebagainya. Tapi satu lagi ini ada sebenarnya, satu lagi ya loss sharing itu ya, bagi rugi. Ini unsur atau rukun bagi hasil, ada sohibul mal, sigot, ra'sul mal, modal. Ra'sul mal itu modal ya. Ra'sul itu kan kepala, mal itu harta, kepala harta, jadi modal. Amal pekerjaan atau riba, keuntungan. Jadi kalau ada rugi ya bagi rugi itu. Karakteristik nisbah bagi hasil. Pertama, persentase nisbah bagi hasil itu harus dinyatakan dalam persen, bukan dalam nominal uang tertentu. Jadi namanya nisbah itu harus persen per persen. Kamu berapa persen, saya berapa persen. Bukan kamu berapa rupiah, saya berapa rupiah. Karena rupiah ini kan gak jelas berapa keuntungan dalam, maksudnya rupiah ini kita belum tahu berapa rupiah keuntungannya kan, seperti itu. Kalau udah persen kita bisa aja mau keuntungannya berapa rupiah, kalau dibagi persen-persenan bisa. Kalau rupiah kan belum jelas. Karena persen itu pun lebih keren kelihatannya. Berapa persen? Nah, berapa persen gitu. Bukan berapa rupiah. Yang kedua ada bagi untung dan bagi rugi. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan bagian bagi rugi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Ini kalau yang nomor 2 ini lebih ke syirkah ya, karena kalau dua-duanya memberikan modal dan dua-duanya bekerja. Jadi kalau mudorobah itu lebih, kalau yang menanggung kerugian tuh si sohibul mal, kecuali memang ada penyelewengan dari pengelola. Yang ketiga, jaminan yang akan diminta terkait dengan karakter risiko yang dimiliki oleh mudorib, karena jika kerugian diakibatkan oleh mudorib maka yang menanggungnya adalah mudorib. Tetapi bila kerugian disebabkan bisnis risk atau risiko bisnis, maka sohibul mal tidak boleh mengambil jaminan pada mudorib. Besaran nisbah, angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat oleh sohibul mal dan mudorib. Cara menyelesaikan kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu, karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari modal pokok modal. Ini konsep bagi hasil sangat berbeda dengan bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana. Ini kalau nasabahnya itu sebagai pemilik modal ya. Pemilik dana atau nasabah menanamkan dananya melalui institusi atau bank itu sendiri yang bertindak sebagai pengelola dana. Jadi peran bank kan ini bisa dua ya. Bank ini bisa jadi sohibul mal dan bisa jadi mudorib atau pengelola. Gitu. Dia menghimpun dana, mengelola dana, menghimpun, menyalurkan, himpun, menyalurkan, kan gitu. Pengelola mengelola dana tersebut dalam sistem penghimpunan dana. Selanjutnya mengelola akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak, yang menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
Jadi dari ada nasabah sebagai sahibul mal, dia menyalurkan dananya ke bank, dan bank ini mengelola dananya sesuai dengan sistem syariah. Mau itu proyek apapun, yang penting sesuai dengan syariah. Dan kedua belah pihak membuat kesepakatan akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Ini kurang lebih perbedaan bagi hasil dan bunga seperti ini. Jadi kalau di bunga, misalnya penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Padahal bisnis tidak begitu, kan seperti itu. Dengan bagi hasil, pencantuman besarnya rasio nisbah atau bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan perpedoman pada kerugian, kemungkinan untung dan rugi. Yang kedua ada, kalau di bunga, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Karena akad yang sudah pinjam-meminjam, otomatis kalau misalnya bank atau nasabah itu sendiri dengan akadnya pinjam-meminjam, dan dari pinjam-meminjam itu mendapatkan keuntungan, udah pasti diharamkan. Yang dibagi hasil, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Iyalah, karena bagi hasil, karena hasilnya pasti untuk keuntungannya yang diperoleh. Keuntungannya berapa, itulah yang dia dapatkan, seperti itu. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, atau pihak bank juga untung atau rugi. Jadi kalau pembayarannya tetap, mau dia untung, misalnya nasabah dapat, yang sudah saya jelaskan tadi, nasabah kalau dia depositokan ke bank dengan bunga sekian persen misalnya, kalau untung bank dengan uang nasabah tersebut, bank yang untung. Kalau misalnya bank untung, bank rugi, nasabah yang untung. Karena nasabah memang harus mengembalikan uang tersebut dan memberikannya tambahan lagi bunga, kan seperti itu. Sedangkan bagi hasil tidak, karena bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kegiatan akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun walaupun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Kurang lebih sama ya. Kalau dibagi hasil, ya jumlah pembagian laba itu meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan. Selanjutnya, eksistensi bunga diragukan. Jelas ya. Dan tidak ada, kalau di bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Ini mungkin cara perhitungan bagi hasil profit sharing itu ya. Yang penting profit sharing itu sudah kurangi oleh biaya-biaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.